Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Hilyatur Rifda dengan NIM 191041 dan rekan saya bernama Lainatul Qudsiyah dengan NIM 191052. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai suatu permasalahan untuk riset operasi dengan menggunakan metode simplex. Permasalahannya yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu mejanya diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp60.000. Yang ditanyakan, berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertamanya adalah menentukan variabel keputusannya. Nah, di sini untuk menentukan variabel keputusan, kita perhatikan pada pertanyaannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah meja dan kursi. Maka kita akan memisalkan jumlah meja dan kursi tersebut dengan menggunakan dua variabel, yaitu X1 sebagai jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit dan X2 sebagai jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Nah, setelah itu langkah keduanya kita akan menentukan fungsi tujuan. Karena pada soal yang diminta adalah jumlah optimal yang dihasilkan, maka yang dicari adalah fungsi maksimumnya. Dengan laba untuk setiap meja Rp80.000 dan laba untuk setiap kursi adalah Rp60.000. Sehingga fungsi tujuan atau fungsi labanya ini bisa dituliskan menjadi Z sama dengan 80.000 X1 ditambahkan dengan 60.000 X2. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan fungsi kendalanya. Pada permasalahan dibagi menjadi dua proses, yaitu perakitan dan pemolesan. Fungsi kendala yang pertama untuk perakitan. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam perakitan. Waktu yang tersedia untuk perakitan adalah 60 jam. Sehingga persamaannya 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan karena dalam proses perakitannya tidak boleh melebihi waktu yang telah disediakan, yaitu 60 jam. Hanya boleh sama atau kurang dari 60 jam. Kemudian fungsi kendala yang kedua untuk proses pemolesannya. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 4 jam pemolesan. Waktu yang tersedia hanya 48 jam untuk pemolesan. Sehingga persamaannya 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Alasan menggunakan tanda kurang dari sama dengan sama seperti yang sebelumnya. Tidak boleh melebihi waktu yang disediakan, yaitu 48 jam. Hanya boleh sama atau kurang dari 48 jam. Kemudian X1 dan X2 harus positif karena merupakan jumlah dari suatu barang. Sehingga X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu langkah yang keempat menentukan bentuk standarnya. Kita akan memaksimumkan Z sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2 dengan batasan dari fungsi kendalanya. Namun kita akan mengubah tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan.
Karena ruas kirinya lebih kecil dari ruas kanan, maka untuk mengubah tandanya menjadi sama dengan kita akan menambahkan variabel slack atau yang dilambangkan dengan S pada ruas kirinya. Sehingga persamaannya menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 60. 2x1 ditambah 4x2 ditambah S2 sama dengan 48. X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang dimaksimumkan, kita tambahkan juga variabel slack dengan syarat tidak mengubah fungsinya, sehingga variabel slacknya dikali dengan 0. Sekarang, kita akan membuat tabel simplexnya dengan cara memperhatikan bentuk standar yang telah kita buat barusan. Pada bagian ini kita isikan dengan variabel-variabel keputusan, yaitu X1, X2, S1, dan S2. Sedangkan untuk pada bagian atasnya atau pada bagian CJ, di sini kita isikan dengan koefisien-koefisien pada fungsi tujuan. Lalu untuk bagian bawahnya, kita isikan dengan koefisien-koefisien pada fungsi kendala. Nah, selanjutnya untuk pada bagian kolom RHS, di sini diisikan dengan ruas kanan atau hasil dari fungsi kendala, yaitu 60 dan 48. Kemudian untuk pada kolom basis, nah di sini basis itu adalah variabel-variabel yang membentuk matriks satuan. Di sini yang membentuk matriks satuan adalah S1 dan S2 karena matriksnya membentuk matriks identitas. Nah, sehingga pada kolom basis ini kita isikan S1 dan S2. Lalu untuk kolom CB di sini kita isikan koefisien dari basisnya. Koefisiennya adalah ini, yaitu 0 dan 0, maka pada CB ini kita isikan 0 juga. Setelah itu, kita isi baris ZJ min CJ. Caranya, 0 kita kalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 0 dikali 2, dan dikurangkan dengan 80.000. Hasilnya adalah negatif 80.000. Setelah itu, lakukan cara yang sama untuk baris selanjutnya. Kemudian untuk menentukan Z, yaitu pada bagian yang berwarna kuning ini, caranya yaitu 0 kita kalikan dengan 60 dan ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan 48. Hasilnya adalah 0. Lalu untuk menentukan rasionya, pertama kita akan menentukan kolom pivotnya. Karena fungsinya maksimum, maka kolom pivotnya diperoleh dari hasil ZJ min CJ yang paling negatif. Yang paling negatif yaitu negatif 80.000. Kita tandai dengan warna biru muda. Setelah itu kita akan menentukan rasionya dengan cara membagi kolom RHS dengan kolom pivot, yaitu 60 dibagi 4, hasilnya 15. Dan 48 dibagi 2, hasilnya 24. Setelah itu, kita akan menentukan baris pivotnya dengan melihat rasio non-negatif yang paling kecil. Kita tandai dengan warna biru muda. Pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot ditandai dengan warna biru tua. Pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot ini akan diubah menjadi satuan utama dengan menggunakan Gauss-Jordan. Maka baris pertama dikali 1/4 sehingga hasilnya berubah menjadi 1, 2/4, 1/4, 0, dan 15. Karena X1 berubah menjadi 1, basisnya menjadi X1, dan kolom basisnya menjadi 80.000. Lalu kita akan mengubah 2 menjadi 0. Caranya baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Hasilnya yaitu 0, 3, negatif 1/2, 1, dan 18. Untuk basis dan CB-nya tetap seperti tadi. Kemudian kita akan menentukan ZJ min CJ-nya dengan cara 80.000 kali 1
ditambah 0 kali 0 dikurangi 80.000. Hasilnya 0. Kemudian lakukan cara yang sama untuk menentukan baris selanjutnya. Kemudian untuk mencari Z-nya dengan cara 80.000 kali 15 ditambah 0 kali 18. Hasilnya 1.200.000. Setelah itu, kita akan menentukan rasionya. Untuk menentukan rasionya ini, kita tentukan terlebih dahulu kolom pivotnya. Kolom pivot diperoleh dari hasil dari ZJ min CJ yang paling negatif. Di sini yang paling negatif adalah negatif 20.000. Jadi kita beri tanda pada kolom ini dengan warna biru muda. Sehingga rasionya diperoleh dari kolom RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Jadi 15 kita bagi dengan 2/4 yang menghasilkan 30 dan 18 dibagi dengan 3 yaitu 6. Kemudian kita tentukan baris pivotnya. Untuk menentukan baris pivot, kita pilih hasil dari rasio yang paling kecil, yaitu pada 6. Lalu pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot kita beri tanda biru tua. Dan tanda biru ini kita akan mengubahnya menjadi satuan utama dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Karena akan diubah menjadi satuan utama, maka kita akan mengubah angka 3 menjadi 1. Sehingga baris kedua ini kita kalikan dengan 1/3. Maka kita peroleh hasilnya menjadi 0, 1, min 1/6, 1/3, dan 6. Nah, karena X2-nya sudah berubah menjadi 1, maka pada kolom basisnya kita ubah juga menjadi X2, dan untuk pada kolom CB-nya juga mengikuti, sehingga menjadi 60.000. Lalu kita akan mengubah 2/4 menjadi 0. Caranya baris 1 kita kurangkan dengan 2/4 dikalikan dengan baris 2. Hasilnya menjadi 1, 0, 4/12, min 2/12, dan 12. Kolom basis dan kolom CB-nya sama seperti tadi, yaitu X1 dan 80.000. Setelah itu, kita tentukan ZJ min CJ-nya. Dengan cara 80.000 kita kalikan dengan 1 dan ditambahkan dengan 60.000 dikalikan dengan 0. Lalu hasilnya kita kurangkan dengan 80.000, yaitu 0. 0 kita tuliskan di sini. Setelah itu, lakukan cara yang sama untuk baris selanjutnya. Kemudian untuk Z atau pada bagian yang berwarna kuning ini didapatkan dari 80.000 dikalikan dengan 12 ditambahkan dengan 60.000 dikalikan 6. Hasilnya adalah Rp1.320.000. Karena hasil ZC min CJ-nya sudah positif semua, maka tabel simpleknya selesai sampai di sini. Sehingga diperoleh penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, dan Z sama dengan 1.320.000, di mana X1 merupakan jumlah meja, X2 merupakan jumlah kursi, dan Z adalah laba. Kesimpulan yang diperoleh yaitu jumlah meja yang optimal dihasilkan adalah 12, dan jumlah kursi yang optimal dihasilkan adalah 6. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.